Halo, Potatoers, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah harga yang harus ia bayar karena mengecewakanmu. Harga yang harus dibayar dikarenakan mengecewakanmu, ya. Kita di sini akan lihat dulu untuk energi dia dan juga kita menilik siapakah dia. Harga yang harus ia bayar karena mengecewakanmu. Satisfaction. Aku lihat dulu dari ciri-cirinya ya. Orang ini adalah orang yang membuat kamu itu banyak membantu. Bisa bantu itu secara materi, ya, secara kasih sayang. Pokoknya bantuan-bantuan yang mensupport dia lah. Kamu lakukan ini tuh karena memang kamu cinta sama dia. Kamu tuh kayak asistennya dia ya. Walaupun mungkin kamu lakukan ini tuh semua demi cinta. Habis-habisan. Namun energi kalian tuh tiba-tiba berakhir. Dead end aja gitu. Kayak memang nggak bisa bersatu. Ya, nggak bisa bersatu. Dan saat ini energinya tuh kamu sedang recovery. Karena mungkin recovery-nya kamu itu disebabkan banyak kehilangan. Udah habis-habisan. Ya, sudah habis-habisan. Kamu udah kasih waktu kamu buat dia, perasaan kamu buat dia, tetapi dianya seperti kayaknya acuh tak acuh. Ini kondisinya juga dia ini kayak jaraknya agak jauh dari kamu ya, nggak begitu dekat. Entah itu kondisinya dia di luar negeri, kondisinya dia di luar daerah kamu, jauh dari tempat tinggal kamu, yang pasti berjarak dan energinya tuh super slow ya. Kamu tuh kerap yang suka kayak maju duluan, kamu yang kasih inisiatif sama dia, tapi dia kayaknya kayak nggak ada effort, nggak ada nggak ada niatan untuk ketemuan tuh. Kamu selalu pengen ketemuan, tetapi ya dianya juga nggak ada gimana ya. Dan kamu tuh kayak merasa terpenjara banget sama dia, nggak bisa lepas dari dia. Tetapi di sini ya energinya ya dead end aja. Banyak emosi-emosi, banyak marah, banyak kecewa kamu sama orang ini. Karena ya sebetulnya orang ini semacam kayak ada butuhnya sama kamu, dia langsung dekat gitu, dan kamu tuh kayak luluh lagi. Terus kayak begitu sampai kamu akhirnya menyadari bahwa orang ini nggak tahu diuntung, ya, memanfaatkan dari segi cinta, dari segi perasaan, buat kamu kepikiran, tapi dianya nggak ada niatan untuk bener-bener dateng gitu loh, cuman ngomong dan ngomong. Nah, ini tuh kita bicara mengenai hukum sebab dan akibat ya teman-teman. Hukum sebab dan akibat ini adalah yang aku bacakan bukan lebih ke karma sih, tetapi harga yang memang harus dia bayar karena mengecewakan kamu. Ya, ini bisa terjadi sama kehidupannya dia. Ya, bisa terjadi sama kehidupannya dia. Kita akan lihat di sini untuk energinya ya. Oke. Di sini aku menggunakan kartu terbalik karena ini kita bicara mengenai akibat supaya enak kita bacanya. Orang ini lebih tepatnya kayak suka kayak baru-barusan ini tuh kayak mendapatkan kabar buruk. Bisa terjadi ada perkara mengenai pekerjaan ya. Bisa terjadi mengenai perkara pekerjaan. Jadi kalau sebab dan akibat itu biasanya akan mempengaruhi kebahagiaan atau keberhasilan seseorang. Kalau kita jahat sama orang, kita bisa aja kena tulah gitu loh. Ya. Dan di sini saya ngelihatnya, aku nggak tahu ya, tapi merasa kayak sejak dia bermain-main dengan kamu,
Aku lebih ngelihatnya banyak energi mengenai pekerjaan, mengenai apa namanya, mengenai ide-ide yang aku rasa sih kayak agak stagnansi ya teman-teman. Tuh, aku ngelihat kayak hidupnya dia tuh nggak ada kemajuan. Jadi kamu kayak ngerasa nggak ada yang wow dari hidup dia. Bukan semakin, kadang-kadang kan ada orang yang semakin menyakiti, jahat, tapi kok kayaknya hidupnya baik-baik aja sampai sekarang gitu. Kalau aku ngelihat di sini ya, ada yang baru-barusan ini memang diselingkuhin sama pasangannya. Kalau dia sudah punya pasangan lain selain kamu, dia di sini kayak disakiti sama pasangannya. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, banyak yang kelihatannya tidak bisa growth dalam satu company atau usaha, banyak kehilangan peluang. Terus dia lagi pusing banget nih. Kenapa? Karena dia tuh kayak tiba-tiba kayak nggak punya ide, teman-teman. Mau ngapain juga bingung. Karena ngerasa kayak gagal banget, ya. Mungkin dia punya pacar baru yang pengen bisa jadi pengganti kamu, nggak taunya mengecewakan juga. Hidupnya ini kayak banyak berganti pasangan juga ada. Terus di sini aku bilang hidupnya itu tidak menjadi lebih kaya, tetapi banyak stagnansi. Dia kayak banyak banyak minta bantuan sih, aku ngelihatnya. Minta bantuan dari teman-teman dekatnya, dari saudaranya ya. Ini kepusingan sendiri sih teman-teman. Aku ngelihatnya ya, jadi nggak ada kemajuan yang lebih berarti gitu loh. Kalau lihat dari penampilan, kurus. Dan yang aku ngelihatnya di sini ada masalah tiba-tiba. Ini terkait dengan keluarga. Ya, kita akan buka lebih dalam lagi ya teman-teman. Secara hati atau secara perasaan, kayaknya dia kapok deh, lagi pengen sendiri dulu. Karena ada yang baru tersakiti, ya. Ada yang baru tersakiti. Dalam pekerjaan, aku ngelihatnya dia tidak berhasil dalam menunjukkan satu kemajuan. Bisa jadi nih teman-teman, ya, bisa jadi ada orang yang menaruh kepercayaan sama dia. Kamu buktiin, kamu gimana, tapi ternyata dia tidak bisa. Karena sebetulnya di sini dia tidak mampu. Dia nggak punya sense akan itu. Tiba-tiba kayak idenya tuh hilang. Aku ngerasa kayak orang ini tuh kehilangan sosok untuk mandiri deh. Karena dia tuh butuh kayak gini loh, dia tuh mengibah, ya, ada sesi mengibah. Pengen dikasihanin. Aku ngelihatnya di sini ada kartu The Star dan ada kartu Seven of Swords ya. Dia tuh berharap hidupnya itu kayak bisa berubah karena dirinya sendiri gitu loh. Jadi gini, dia tuh kan banyak sekali kayak nerima hal yang mungkin itu berbalik. Yang dia pikir bagus jadinya berbalik. Jadi tuh kesannya kayak ada menyalahkan diri sendiri. Sesuatu yang tidak berhasil itu dikarenakan ada kesalahan dari diriku. Cuman dia tuh masih belum sadar. Apa ya kira-kira? Nah, teman-teman,
Aku ngelihatnya di sini dia apa ya? Bukan aku bilang dianya mau memperbaiki gitu loh, tetapi orang ini kayak pengen pergi aja gitu. Mungkin ada ngerasa putus asa, ngerasa apa yang dia mau tuh tidak seperti yang diharapkan. Dia tuh kayak terus mencari kebahagiaan di luar, nggak pernah puas gitu loh. Dan di sini aku ngelihat ya, ada kartu Four of Wands yang aku juga bisa ngelihat itu dia merasa nggak diterima di mana-mana. Kalau misalnya dia punya kekasih atau mencoba untuk menggantikan dirimu, pacarnya tuh bilang kamu tuh kayak mau enaknya aja gitu. Paham kan maksudnya? Sembilan cups di sini tuh secara perasaan dia nggak tenang karena ya entah itu disindir sama pasangannya, kayak merasa tidak diterima. Kalau seandainya dia punya pacar dan dikenalin sama keluarga pasangan, ya aku ngerasa sih kayak nggak diterima ya, unwelcome. Belum lagi keluarganya mungkin ada masalah, ngerongrong atau gimana gitu. Yang aku bisa cek ya teman-teman, hidupnya dia setelah menyakiti kamu itu berbanding 1000 kali lipat jauh. Kalau dari segi perasaan, segi pekerjaan, semuanya ini kayaknya stagnansi aja. Nih, yang dia rasakan itu apa sih? Banyaknya kegagalan. Ya kegagalan itu general, bukan hanya dari berpacaran ya teman-teman. Dia tidak menemukan sosok yang pas. Ada kepikiran di sini dia tuh pengen kayak pindah kota atau ke tempat di mana orang itu tidak tahu track recordnya dia. Jadi dia tuh nggak mau kayak, oh aku udah pernah kenal ini, aku nggak mau ini. Ya, dia pengen kayak memulai sesuatu yang baru. Pengen cari pacar baru sekarang, kemudian ya berpindah-pindah aja dari seorang satu ke orang lainnya. Ya, sama aja teman-teman. Dia ini butuh seseorang mungkin untuk menghidupi. Jadinya dia ngebuat si pasangan itu mungkin itu terikat sama dia supaya dia bisa hidupnya enak. Kan kita lihat di depan itu dia memanfaatkan kamu. Kamu udah kasih semuanya. Tetapi aku lihat di sini ya, yang dia mau tuh tetap aja butuh bantuan. Lama-lama pasangan-pasangannya mungkin tidak akan senang sama dia karena yang dicari adalah materi. Tuh. Banyak konflik ya. Karena dia sepertinya belum sadar juga. Tapi yang aku bisa cek di sini adalah kerasnya hidup. Kerasnya hidup dari segi pekerjaan, dari segi keluarga, perasaan, hubungan dua orang kayaknya berantakan deh. Kamu kalau misalnya nanya, mungkin ada yang sekarang ini belum menikah, masih pacaran-pacaran aja karena mungkin pekerjaannya amburadul, dia menggantungkan hidup sama, maaf nih, misalnya dia pria menggantungkan hidup dengan wanita, ataupun sebaliknya ya, dia kalau dia wanita dia mencari orang yang bisa ngidupin dia dan itu belum dapet. Apa yang dia rasa? Dia ngerasa kok kayak nggak ada yang bisa ikut maunya dia ya. Dia tuh kayak ngerasa ini loh teman-teman, kayak ngerasa ketika ada orang deket sama dia, dia tuh kayak merasa dikuasai.
ya. Dan aku ngelihat kedepannya orang ini kayak ya sendiri aja, happy sendiri, tuh, berasa kayak nggak ada kemajuan, terus ada ngerasa apatis. Dan kalau aku ngelihat ya teman-teman, sifat liciknya ini yang membuat dia itu untuk bertahan hidup. Orang ini susah untuk berubah. Tetapi harga yang harus dibayar adalah ya ritme kehidupan dia itu tidak akan mulus. Bagaimana dengan kamu? Pesan dari semua ini adalah kamu ketawain aja dia. Ya, banyak ketawa, banyak senyum. Tuh. Lepas kamu dari orang ini, akan banyak orang yang datang sama kamu. Mulai memperhatikanmu. Kamu tidak akan lagi merasa tertekan, merasa dikontrol. Kamu bisa fokus untuk mengejar mimpi kamu. Kamu bisa ketawa kok, karena dia nggak bahagia. Akan ada roda yang berputar, roda kehidupan yang berputar untuk kamu. Inilah hasil apabila kamu disakiti, ya. Bukan berarti kamu disakiti dengan seseorang, maka hidup kamu itu makin lebih buruk. Tetapi selalu ada sebab dan akibat. Oke? Ini mungkin bacaan untuk orang-orang yang menyakitimu. Aku akan lihat siapakah dia. S R C X E K J B P L Z M V dan T. Jika kamu melihat ada nama yang paling kamu benci, maka keadaannya adalah seperti ini. Ketawain yang keras ya. Dan fokus sama hidupmu sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini di Potatowers. Jangan lupa kalau mau personal reading silakan langsung hubungi kolom deskripsi ya. Diklik aja linknya. See you, bye-bye.